a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau random reading ya. Random reading itu ngikut kartunya, ngajak ngobrol tentang apaan. Dan ini sifatnya general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. Makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa keberlimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan kreatif sehingga uang terus-menerus masuk ke dompet kamu, uang terus-menerus masuk ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita sabar. Oke, wahai kartu sakti, kali ini mau ngobrolin tentang apa? Mau ngebahas apa nih? Moga-moga nggak aneh-aneh ya. Kadang-kadang tuh aneh banget gitu. Oh, kebahagiaan berasal dari diri sendiri, banyak tersenyum. Oke. Pesan cinta, terkoneksi kembali, ekspresi rindu, sebuah kejujuran. Wow. Wah, keren ini. Batasan, katakan dengan tegas bagaimana kamu ingin diperlakukan. Nah, keren ini. Jadi ceritanya begini. Ini ceritanya kamu yang sudah terpisah sama dia ya. Entah mungkin kamunya ditinggalin, entah mungkin kamunya di ghosting, ya sama aja, di ghosting sama ditinggalin sama aja sih. Pokoknya intinya udah pisah, dia udah dada babai, udah pergi ya. Nah, beberapa dari kamu mungkin kamu masih berat, tapi beberapa dari kamu mungkin kamu kayak ya udah nggak apa-apa, udah legowo. Tahu legowo ya? Legowo adalah bahasa Jupiter yang artinya itu rela, ikhlas, enteng aja, ringan gitu loh ya. Nah, ini ada satu berita bagus. Kenapa? Buat kamu, khusus buat kamu yang sudah berpisah dengan si dia, terus kemudian kamu sudah menerima kondisi tersebut ya, terus kemudian kamu sudah merasa bahagia dengan diri sendiri, tidak merasa lonely, enggak apa-apa, ya udah sendiri nggak apa-apa, terus kemudian kamu menerima semuanya dengan senyum ya. Anehnya, ketika kamu berada dalam kondisi batin seperti itu, yang udah ikhlas, sudah pasrah, udah enteng, udah ringan, tiba-tiba mak kelunting kayak bunyi duit ya. Ya ampun, maklum bunda agak-agak matre gimana gitu. Duit melulu mikirnya. Tiba-tiba ada pesan entah melalui WhatsApp atau SMS. Hello, hari gini emang ada yang SMS gitu. Zaman ada WhatsApp. Nggak tahu lah, entah melalui media sosial atau WhatsApp atau bagaimana, atau ngomong langsung juga bisa. Ada seseorang yang itik datang menyapa kamu kembali. Dan ingin balikan, atau dia coba PDKT kamu lagi ya, coba probing itu dia nyoba gitu. Kondisi ini alias kondisi yang mantan kamu tiba-tiba balik lagi, itu dengan syarat itu tadi ya, dengan syarat ketika kamu sudah legowo, dengan udah happy lah dengan diri kamu sendiri. Tapi kalau misalnya kamunya masih gini, kamunya masih belingsatan ya, ibaratnya kayak kamu ditinggalin sama dia, and then kamu nih panik nih, you panic, and then kamu pengen cepet-cepet dapat ganti. Nah, kalau misalnya kamu dalam kondisi yang seperti itu, tenangkan batin dulu, karena belum saatnya si mantan ini atau seseorang yang kamu sayang ya, ini datang kembali ya. Jadi ini memang khusus buat yang hatinya udah adem. Kalau kamu masih kemrungsung tuh apalagi bunda, kemrungsung itu adalah bahasa Jupiter yang artinya kamu masih gelisah ya. Kamu deket-deket sama kulkas dulu supaya adem. Oke? Bunda solutif banget ya. Saran apaan itu ya, disuruh deket-deket kulkas. Oke, sekarang kita cek dulu nih.
Ini energi dia. Fokus ke kartu ini ya. Jangan fokus ke tangannya bunda yang halus melambai-lambai. Fokusnya ke kartu, oke. Mudah-mudahan seseorang yang kamu sayang terciduk energinya melalui kartu ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke. Bunda tadi belum ngomong ya, yang belum subscribe kalian subscribe dulu ya, karena dengan subscribe kita mudah terkoneksi. Udah belum gak sih? I don't know. Oke, kita cek dulu. Ini kamu terkoneksi dengan siapa sih? Di sini ada energi Leo, Sagittarius, dan Aries. Wow, patah hati. Ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Gemini ini apa ini? Oh, oke. Ini memang udah pisah ya. Oke. Cuma ada 6 zodiak sayangku, sayangnya. Ini berarti agak sempit ya. Oke, sekarang kita ini dulu. Cek dulu untuk inisialnya dia ya. Inisialnya dia yang terkoneksi dengan kamu. Oke. Enough, cukup ya. Di sini ada QQ back. Nggak tahu emangnya ada gitu ya orang namanya Q. Oh ada ya, bisa QQ gitu ya, bisa ya. O Oscar, E Romeo, E Eko, V Vivo, E Luna Maya, I India, H Hotel, F Fanta, N Nona, P Papa, Z Zulu, D Delta, T Tango, Y Yankee, X Extra. Ada 16. Bunda rasa ini energinya agak sempit ya, mungkin karena kejadian seseorang yang udah ngeghosting balik itu mungkin jarang ya. Gimana ya sayang ya, kemarin-kemarin kamu memang dealing dengan seseorang yang benar-benar berkele. Gimana ya, udah ninggalin beberapa, bahkan mungkin ngeghosting gitu aja tanpa kabar, tanpa berita. Seenak kudel sendiri aja, gile, kurang ajar bener nih orang ya. Dan kalian tuh posisinya udah berpisah sampai sekarang. Bahkan mungkin beberapa dari kalian tuh pisahnya tuh bukan pisah baik-baik. Pisahnya tadi namanya ghosting ya, mana baik-baik ya. Ngeghosting tuh pergi begitu aja tanpa kamu ngerti salah apa. Gitu ya. Dan intinya udah nggak berhubungan, bahkan mungkin udah lose contact gitu ya. Yang jelas kamu dealing dengan seseorang yang tidak punya tanggung jawab. Gimana sih punya tanggung jawab ya? Gimana ya, dia nggak respect sama kamu, dia nggak peduli perasaan kamu, itu jelas nggak tanggung jawab lah ya. Kabur begitu aja, mikirin dirinya sendiri ya. And you know what? Kenapa saat ini dia pengen balik ke kamu? Orangnya lagi broken heart atau lagi remuk nih batinnya nih. Batinnya lagi remuk, entah ada kejadian apa ya, bisa jadi mungkin dia dibuang sama seseorang yang di sana ya. Ditinggalin atau bagaimana, atau ya intinya mungkin sudah berpisah dengan someone ya, dengan seseorang yang dengan seseorang yang deket gitu ya, yang mungkin dulu dia ninggalin kamu gara-gara itu orang gitu. Oke. Sekarang Bunda mau cek dulu, kenapa sih ini orang nih. Terus kenapa nih kok dia tiba-tiba balik gitu ya. Ini kartu terakhir, nanti Bunda akan bacakan. Apa yang terjadi pada orang ini sebenarnya? Oh. Ya. Ya dia baru aja sakit hati gitu dengan another woman or another man, dengan seseorang yang lain. Ya. Padahal ya ini kalau Bunda lihat ini mungkin ini ya, apa ya, jadi dia berhubungan dengan orang lain, dan mantan kamu nih terima duit loh, terima duit dari ya mungkin seseorang yang lain itu, mungkin jengkel gitu, sebel sama dia ya, bisa jadi. Loh ini hidupnya baik-baik aja sebetulnya, senang kok dia. Keberuntungan, dia penuh keberuntungan,
Ya dikasih duit, terima duit juga. Sebetulnya enak-enak aja nih orang ya. Oke. Ya tapi terus kemudian mereka terpisah dengan jarak ya. Jadi sekarang kondisinya dia dengan si mantan kamu dengan mantannya. Gimana sih mantan kamu dengan mantannya yang adalah mantan, alah pusing amat. Intinya mudah-mudahan kalian gak bingung ya. Bunda bersyukur IQ kalian semuanya 200, jadi cukup cerdas-cerdas. Oke, jadi nggak pusing gitu dengan bahasa Bunda. Jadi mantan kamu ini ya berpisah dengan mantannya dan sekarang mereka berpisah jarak. Ya, berpisah jarak gitu ceritanya. Sebenarnya hidupnya enak loh ini ya. Dan kenapa kok balik lagi ke kamu? Karena memang ada semacam karma atau karmik. Artinya begini, kadang-kadang gini ya, lucu sih. Kadang-kadang seseorang atau kita tuh bertemu dengan seseorang itu karena memang ada urusan yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya. Nah ini yang terjadi antara kamu sama dia. Dan ketika si mantan kamu ini pergi dede babai, capcus cucau gitu ya, entah bagaimana semesta itu membuat satu kondisi di mana mau nggak mau mantan ini balik ke kamu gitu ya. Gitu loh. Kenapa? Untuk menyelesaikan karma. Ada sebuah koneksi spiritual antara kamu dan dia ya. Oke. Ya. Agak-agak lucu gimana sih? Gini. Salah satu ini ya nggak tahu lah. Semesta membuat satu kondisi yang kondisinya dia entah dibikin sakit hati atau dibikin kacau atau bagaimana. Ya, tapi kenapa pada saat sakit hati, pada saat dia kacau, itu yang dia pikirin kamu. Kenapa? Dia mikir karena bersama dengan kamu itu batinnya tenang. Ya. Bersama dengan kamu tuh batinnya tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Bunda rada-rada gak enak nih ngomongnya. Yang kedua karena seks. Cocok. Ya mungkin beberapa dari kalian sudah pernah menikah ya, atau pernah berhubungan seksual gitu ya, dan ternyata itu cocok gitu ya. Jadi ya gimana? Ya dia balik ke sesuatu yang dia senangi. Dan yang ketiga, masa-masa ketika bersama dengan kamu itu adalah masa-masa yang menyenangkan, which is itu tidak dia dapatkan, tidak dia dapetin ketika bersama dengan orang lain, dengan si another woman or another man ya, gitu. Oke. Sekarang kita mau lihat isi hatinya ya. Pada akhirnya dia menyadari bahwa memang kamulah yang dia butuhkan. Oke. Isi hatinya apa? Oh, ini kartu apaan sih? Oh, oke. Lucunya kamu bukanlah satu-satunya pilihan sebetulnya. Ya. Tapi ya memang itu tadi, karena memang ada benang merah. Jadi sama semesta kayak sengaja dituntun ke kamu, padahal kamu bukan satu-satunya pilihan. Pada saat dia terluka. Dan ini dia deketin ke kamu tuh hati-hati banget. Dia maklum pernah salah. Ya. Pernah salah, jadi ngedeketinnya juga hati-hati. Mungkin mulai dengan halo gitu. Atau mungkin mulai dengan melihat status-status kamu. Atau mungkin mulai dengan kirim-kirim salam. Hati-hati karena dia masih penjajakan. Namanya juga probing. Penjajakan. Tapi dia cukup gentle. Kalau dia laki-laki dia cukup gentle. Kenapa? Dia mengambil inisiatif terlebih dahulu. Kalau dia perempuan, dia juga masa gentle ya? Betina. Dia betina gitu. Dia cukup punya nyali untuk ya, dia datang ke kamu duluan untuk memulai sebuah inisiatif ya. Take charge dan bertanggung jawab penuh. Artinya kenapa? Kalau misalnya nanti ketemu sama kamu dan kamu maki-maki dia, kamu marah-marahin dia tuh udah siap. Ya, nggak apa-apa. Ini sudah cukup jelas. Kamu nggak perlu ragu.
Nggak perlu ragu tentang kedatangannya, ya, karena memang segamblang itu gitu. Sejelas itu gitu. Dan nggak perlu ragu karena kali ini dia baliknya itu bener-bener yang dalam kondisi dia kayak ya udah aku mau tobat, aku mau berubah gitu ya. Nah, hanya saja pada saat ya terserah sih kamu mau atau enggak, itu terserah kamu. Pada saat dia mulai deket-deket sama kamu, kamu tuh mesti kasih ngomong ini nih. Kalian bisa baca nggak sih? Bisa lah bunda, masa menghina banget, maksudnya gini, ini kan tulisannya kecil gitu loh, kebaca nggak sih gitu ya. Nah, pada saat dia deket-deket sama kamu, kamu harus ngomong sama dia nih, ada batasannya. Katakan dengan tegas bagaimana kamu ingin diperlakukan. Jadi jangan sampai kamu nanti diem-diem aja bisa diinjek lagi, ya. Kamu perlu ngomong dengan jelas. Oke, ya udah nggak apa-apa, kamu bisa balik lagi, aku maafin kamu, tapi dengan syarat kamu nggak boleh gitu lagi sama aku. Nggak boleh seenak sendiri sama aku. Hormatin aku sebagai manusia, ya. Ya, kalaupun sama hewan sama tumbuhan juga harusnya respect juga sih, hormat juga sih ya. Oke. Kira-kira apa nih yang mau dia omongin nanti? Apa yang akan dia omongin nanti sama kamu? Kartunya lucu ya, ada namanya bunda loh di sini. Sada. Ya, dia ngomong kita kok sekarang kayak nggak saling kenal ya. Iyalah, orang dia pergi kabur, gimana mau kenal ya. Sepertinya memang mungkin kamu juga kaku hati ya. Namanya masih ada sakit hati. Jadi kamu pun masih kayak pasang tembok, pasang pagar. Ya iyalah ya, wajar sih, nggak apa-apa. Dia bilang aku nggak benci kamu. Iya, harusnya sih, ya memang harusnya bukan dia yang benci kamu, harusnya kamu yang benci dia ya. Tapi dia ngomong gitu, aku nggak benci kok sama kamu, dasar dodol. Kadang-kadang ya memang ada orang-orang yang otaknya tuh ditaruh di dengkul gitu ya. Wah, bijaksana banget dia ngomong, kita pasti bisa lalui semua. Ya. Ya ini mungkin berpisahnya dia, atau kepergian dia, atau ghostingnya dia adalah sebuah ujian di dalam hubungan kalian. Ingat sekali lagi, karena hubungan kalian itu sebetulnya adalah sebuah hubungan yang ditentukan oleh semesta. Memang harus ketemu, memang harus menyelesaikan PR bersama-sama. Oke. Ini tapi apa ya? Orangnya rada-rada, jadi gimana ya? Dia itu datang bukan dengan sebuah kerendahan hati. Dia datang masih dengan ego. Jadi mungkin ketika dia datang sama kamu, dia nggak akan minta maaf, bukan karena mungkin dia malu ya untuk mengakui kesalahannya, ya. Tapi yang jelas dia datang dengan mau nggak, yuk balikan. Kalau misalnya kamu nggak mau, yaudah kamu jauhin aku aja. Yaudah nggak apa-apa, kamu sana sama yang lain. Jadi punya sikap seperti itu gitu ya. Punya sikap yang seperti itu, bukan sikap yang rendah hati, sikap yang mengakui semuanya gitu, nggak ya. Oh, oke. Ternyata sama seseorang yang lain ini belum sepenuhnya berpisah. Jadi ceritanya gini, ribet amat sih, ampun ini kartu ya. Seseorang yang lain ini yang membuang dia. Tapi si mantan kamu ini masih nggak mau ngelepasin seseorang yang lain ini. Ya, kenapa? Ya, dapat support, bahkan support finansial. Ya masa sih mau ngelepas? Ogah lah ya. Ini masih kurang ajar ya. Tapi nggak apa-apa, kamu tetap ngomong sama dia. Oke, kalau kamu mau balikan ke aku, kamu mesti lepasin total sama yang sana. Nggak boleh berkomunikasi sama sekali. Ngomong. Jadi kamu bikin kayak semacam syarat-syarat ya. Itu harus ngomong jelas di depan. Oke. Terus respon dia bagaimana bunda? Kalau kamu bicara seperti itu, kamu harus punya batasan ya. Respon dia selanjutnya bagaimana bunda? Masih ada harapan kok di antara kalian ya.
Masih ada harapan untuk kalian balik dan ada perbaikan di dalam hubungan. Wow. Kalian memang ini ya, memang apa ya, memang sama semesta tuh kayak seolah-olah. Jadi ini semesta tuh mendukung gitu loh. Mestakung ya. Mestakung gitu loh. Ini kalian bisa balikan, bisa mesra, bisa cinta lagi. Wow. Ya. Bisa manis dalam sebuah hubungan yang bentuknya lebih baik dari kemarin. Kalau mungkin di hubungan yang kemarin itu dia nginjek-nginjek kamu, sekarang dia mijet-mijet. Maksudnya dia sekarang baik gitu loh. Kemarin mungkin nginjek-nginjek kamu, sekarang he or she treat you well. Dia memperlakukan kamu dengan baik dan dengan bagus gitu yang sekarang. Oke. Terus kira-kira kapan nih Bunda dia datang lagi gitu ya? Oke, well tunggu ya. Oke, let's check. Kapan Bunda dia bakal datang lagi dengan membawa segala perubahannya? Oke, let's see. Dia akan datang somewhere di bulan Januari. Or, atau ada lagi? Is there any clue? Di pagi hari. Ini bisa teks ya, maksudnya ini bisa berupa teks gitu. Atau WhatsApp atau pesan. Intinya pesan, ini datangnya memang lewat pesan dulu. Nggak langsung orangnya tuk-tuk datang. Oke. Somewhere di bulan Januari. Segera ya, somewhere di bulan Januari. Oke. Satu lagi Bunda ambil. Slow movement. Artinya begini. Slow movement tuh artinya apa ya? Enggak langsung gitu ya. Dia enggak langsung kayak ngajak balikan gitu, enggak. Dia akan mulai, namanya juga probing. Masih penjajakan dulu, akan say hi dulu. Halo, kamu apa kabar? Basa-basi dulu lah. Dia akan mulai dengan langkah seperti itu dulu. Basa-basi dulu gitu ya. Nah, sementara nih ada waktu nih ya buat kamu yang memang mungkin kamu tadi belum legowo, belum apa. Kamu tata hati dulu nih. Ya, tata hati dulu. Karena kenapa seperti itu? Kadang-kadang itulah hukum semesta. Pada saat kamu sudah detachment atau tidak lagi ada kemelekatan dengan dia, justru pada saat itulah semesta menghadirkan sosoknya. Ya, kalau memang jatah kamu sama jatah dia, ini sih jatah kamu sama jatah dia memang masih ada ini. Memang apa? PR semesta. Ya. Artinya kalau misalnya memang ada karma atau memang ada PR dari semesta, ya udah itu ketemu, cuman tinggal waktunya kapan. Nah, waktunya tergantung dari bagaimana kamu bisa menata batin kamu sendiri. Gitu ya sayang ya. Oke, sekarang Bunda mau cek kira-kira readingan ini resonate buat kamu-kamu yang bersodiak atau punya sio apa aja. Salah satunya ya, zodiaknya atau sionya doang. Itu udah bisa resonate. Oh ya, by the way, Bunda mau perkenalkan. Ini udah agak meleleh sih. Bunda belum ada stok yang ini. Buat kondisi yang seperti ini ya, buat kondisi yang seperti ini, itu kamu bisa pakai, Bunda ada namanya kapsul tali asmara, pengikat tali asmara. Kenapa? Ini supaya, ini khusus buat apa ya, buat pasangan kamu yang pergi-pergi, yang nggak bisa setia, yang seperti itu, pakai pengikat tali asmara, ya. Biar ada benang merahnya tuh nggak lepas. Jadi sekalipun dia pergi, memang mungkin dia nggak bakalan langsung lepas gitu dengan yang lain ya. Tapi paling nggak dia balik ke kamu, balik ke kamu, balik ke kamu gitu terus. Tapi ini dengan syarat kalau kalian masih ketemu ya. Kalau masih bisa ketemu. Kalau misalnya udah nggak pernah ketemu itu susah ditariknya. Kalau masih ketemu lebih gampang. Jadi ini masih bisa ditarik kalau masih ketemu. Ya, ini kapsul pengikat tali asmara.
Itu harganya 450.000, itu sudah include ongkir ya. Oke. Untuk pengikat tali asmara kalian bisa hubungi nomor yang tertera ya, gitu ya. Oke. Sekarang Bunda mau cek, oh ya, selain kapsul pengikat tali asmara, Bunda juga ada kapsul aura cinta sambar lilin. Ini buat kamu-kamu, ini buat pengasihan ya, khususnya buat jomblo. Bukan jomblo juga bisa, karena aura cinta sambar lilin ini orang secara awam ya, itu juga jadi suka sama kamu. Terus kemudian urusan di kantor juga lancar. Bunda juga ada kapsul aura rezeki, khusus untuk pekerjaan, dagang dan segala macam. Apalagi ya, untuk tolak bala juga ada. Tolak bala ya, tolak bala itu ya untuk melindungi. Nanti dapat gelang tridatu kayak gini sama garam sama ada kapsulnya. Semuanya harganya sama 450.000 ya. 450.000 sudah include ongkir. Bisa hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Oke, readingan ini resonate buat kamu yang berzodiak atau sio apa saja ya. Di sini ada sio anjing, kemudian ada Capricorn, ada sio ular, ada Leo, kemudian ada Cancer, ada Scorpio, kemudian ada sio naga. Salah satu aja bisa ya, bisa terciduk ya. Kemudian ada Virgo, ada sio monyet, dan yang terakhir ada sio ayam. Oke, jadi ada 5 sio dan ada 5 zodiak ya, cocok meong. Salah satunya aja ini sudah resonate. Dan sekarang Bunda mau cocokin untuk weton. Weton itu adalah penanggalan Jawa ya. Kalau misalnya kamu nggak tahu weton kamu bisa Google lahir tanggal sekian itu wetonnya apa ya. Kalau misalnya kamu nggak percaya weton, ya udah nggak apa-apa, kamu bisa abaikan untuk weton. Wetonnya apa Bunda? Di sini ada Senin Pon, ada Rabu Kliwon, ada Sabtu Kliwon, ada Selasa Wage, ada Jumat Legi, Rabu Pahing, Minggu Wage, Minggu Legi, Sabtu Pon, Minggu Pon, Selasa Legi, Rabu Wage, Jumat Pahing, Jumat Kliwon, Minggu Kliwon, Kamis Kliwon. Wah, hampir semua, ini semua Kliwon ya. Enggak ding, masih kurang 2 ya. Ada Jumat Wage dan ada Senin Kliwon. Hampir semua Kliwon keluar, hampir semuanya. Dan sekarang Bunda mau cocokin untuk inisial. Inisial harus ada ya sayang. Ini bisa nama lengkap kamu, nama julukan atau nama panggilan ya. Ada B Bravo, P Papa, Z Zulu, H Hotel. Ada Z, untuk Z Zulu ini energinya cukup kuat. W Warsawa, ada X Extra, E Romeo, E Eko, F Fanta, A Alpha, T Tango, J Jakarta, I India. Untuk W Warsawa energinya cukup kuat, untuk X Extra energi juga cukup kuat. Ada M Mama, Bunda ambil 2 lagi. Kemudian untuk M Mama energi cukup kuat, untuk E Romeo juga energi cukup kuat. That's it, ternyata cuma itu aja ya. Well, terima kasih kesayangan. Ya, ingat bahwa gini ya. Jadi buat kalian yang memang ditinggalkan,
Ditinggalkan itu memang sakit, ya, memang sakit banget pasti kayak. Terus kemudian beberapa dari kalian mungkin menyalahkan diri, aku kurang apa, aku salah apa sih emangnya, segitu amat gitu ya. Berhenti menyalahkan diri sendiri, ya memang kita mesti koreksi diri sendiri, itu memang koreksi diri sendiri pertama. Yang kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri, ya memang dia pergi, ya udah biarin aja dia pergi, jangan repot-repot menarik kembali yang sudah dipisahkan oleh semesta. Kalau misalnya dia memang kayak ini tadi, ceritanya ini tadi kan memang sudah ditentukan oleh semesta. Kalau misalnya memang dia ditentukan untuk menjadi milikmu oleh semesta, somehow nggak tahu bagaimana itu pasti balik-balik sendiri kok ya. Tapi kalau misalnya memang tidak ada pertautan atau tidak ada tali batin di antara kalian ya, memang nggak jodoh lah gitu istilahnya. Mau sekuat apapun narik ya, pakai pelet, pakai apapun, bahkan pakai kapsul apa segala macam itu, kalau misalnya memang nggak ada, nggak jodoh, ya tetap nggak bisa. Paling hanya ketarik sebentar, lalu nanti suatu saat akan berpisah lagi, seperti itu. Well, tetap berbahagia, bahagiakanlah diri kamu sendiri. Tidak apa-apa kalau misalnya kamu merasa sepi, dipeluk saja kesepiannya ya. Terima secara legowo dan tetap tenang ya, miliki batin yang tentram. Kalau misalnya ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Kalau kamu mau ngeklaim readingan ini, diklaim ya, karena kan ini masih ada waktu nih, January somewhere gitu ya, masih ada waktu ya. Kamu mau klaim gak apa-apa ya, diklaim aja, ketik amin atau klaim gitu ya. Terima kasih kesayangan, segala doa Bunda yang terbaik untukmu. I love you, bye bye.